Kemudian, deret Fourier ini bisa kita breakdown menjadi beberapa jenis, yaitu saya punya suatu deret Fourier yang pada akhirnya nanti kita sebut dengan istilah sinus Fourier series, cosinus Fourier series. Nah, untuk bisa memahami itu, Anda perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Kalau di sini kita bilang odd symmetry dan even symmetry ya. Odd symmetry ketika kita memiliki fungsi yang merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, sedangkan simetri genap adalah kita memiliki fungsi yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian half wave symmetry adalah fungsi yang kita perluas ya, baik secara genap ataupun secara ganjil. Untuk lebih detailnya apa itu fungsi genap dan fungsi ganjil, untuk fungsi genap bisa kita lihat di sebelah kiri. Anda bisa melihat bahwa di sana kita memiliki grafik yang merupakan pencerminan ya. Kita lihat nih serupa nih simetris ya terhadap sumbu Y. Sedangkan untuk odd function yang di sebelah kanan, kita melihat grafik yang ternyata pencerminannya 2 kali. Kita punya grafik di sebelah kanan sumbu Y, lalu kita cerminkan terhadap sumbu Y dan dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Ya. Contoh dari fungsi yang even adalah cos, misalnya cos X, fx sama dengan cos X. Kemudian contoh untuk fungsi yang ganjil misalnya adalah sin X. Ya. Lalu apa pengaruhnya jika saya punya even function dan odd function terhadap deret Fourier? Maka deret Fourier yang saya punya akan lebih simple. Ketika saya memiliki fungsi yang ganjil, maka saya punya formula yang di sebelah kiri, yaitu kita beri nama sin series ya, deret Fourier yang sinus, yaitu ft sama dengan sigma bla bla bla. Lihat bahwa di sana yang semula deret Fourier itu ada a0, an dan bn, maka di sini ketika saya punya deret sinus saja, maka a0 akan bernilai 0, an juga akan bernilai 0. Yang ada hanya bn. Sebaliknya, perhatikan untuk yang sebelah kanan, ketika saya punya deret fungsi yang cosinus atau saya punya fungsi yang genap, saya punya bahwa bn-nya yang 0. bn yang 0, a0 dan an kita cari ya. Ini adalah deret Fourier untuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Demikian pengenalan mengenai deret Fourier. Untuk teknik pengerjaannya akan diuraikan pada sesi berikutnya. Terima kasih.